Apakah benar jika kita ingin menjadi orang hebat, maka kita harus memperhatikan dulu cara atau kemampuan kita dalam berbicara? Riset mengatakan bahwa 75% orang dewasa belum memahami seni dalam berbicara dan merasakan takut untuk berbicara di depan umum. Dan apakah kamu termasuk salah satunya? Di video kali ini, saya akan membahas buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyun. Jika kamu termasuk dalam 75% orang dewasa yang merasakan takut berbicara di depan umum, video ini cocok untuk kamu. Karena kamu akan belajar bagaimana menghilangkan ketakutanmu dan mengetahui bahwa bicara itu ada seninya, sehingga akan menghasilkan komunikasi efektif yang mempengaruhi faktor kesuksesanmu. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Dale Carnegie, orang-orang yang ahli dalam berbicara di depan umum tidak dilahirkan, tetapi dilatih. Yuk kita mulai. Kita sebagai makhluk sosial yang hidup dengan orang lain, membutuhkan orang lain, dan pastinya kita berinteraksi juga dengan orang lain dengan bicara dan bahasa sebagai alat komunikasi. Ada saatnya di mana kita mengalami ketakutan ketika akan bicara di depan orang banyak atau orang yang kita segani, seperti saat akan melakukan presentasi atau saat interview. Kita juga pasti pernah mengalami keadaan kikuk ketika akan berbicara dengan teman atau saudara yang sudah lama tidak bertemu. Hal itu terjadi karena kita belum benar-benar menerapkan seni dalam berbicara atau bahkan belum tahu kalau bicara itu ada seninya. Padahal, seni dalam berbicara sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena segala aspek kehidupan tidak terlepas dari berbicara. Nah, biar gak bingung, memangnya seni dalam berbicara itu seperti apa sih? Saya sudah menyederhanakan menjadi beberapa poin berikut. Pertama, kita harus selalu membangun pikiran positif, sehingga apapun hal yang akan dihadapi tidak membuat kita takut karena over persepsi. Kedua, kita harus memiliki kepercayaan diri. Tapi saya orangnya nggak pedean. Tenang saja, karena kepercayaan diri dapat dibangun dan dilatih dengan pembiasaan. Coba kita amati salah satu cerita inspiratif dari Warren Buffett, salah satu investor dan pemimpin bisnis paling sukses di dunia. Ketika dia masih muda, Warren Buffett takut berbicara di depan umum dan merasa tidak percaya diri. Kemudian dia bertekad untuk mengatasi rasa tersebut dengan mendaftar di salah satu tempat kursus public speaking. Setelah menyelesaikan kursus tersebut, Warren Buffett masih gugup tetapi jauh lebih percaya diri. Untuk melanjutkan kemajuannya, dia memutuskan untuk melatih keterampilan berbicara di depan umum dengan mengajar kursus tentang investasi di perguruan tinggi setempat. Dia memaksakan diri untuk berbicara di depan kelas yang penuh dengan siswa, yang membantunya menjadi lebih nyaman dan alami saat berbicara di depan umum. Seiring waktu, Warren Buffett berhasil menghilangkan rasa takut dan ketidakpercayaan dirinya, sehingga dia menjadi terkenal karena gaya bicaranya yang menarik dan kemampuannya untuk mengkomunikasikan konsep investasi yang rumit dalam istilah yang sederhana. Ketiga, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Jangan membiasakan untuk menilai diri terlalu rendah, karena kita bakal merasa pesimis seolah tidak punya kemampuan. Padahal setiap orang sudah memiliki kemampuan secara basic, tinggal sering latihan biar jadi makin baik. Nilailah diri kita secara tepat dan seimbang, sehingga kita tahu apa yang memang perlu ditingkatkan dari diri kita. Keempat, menciptakan kesan yang baik bagi lawan komunikasi. Kenapa menciptakan kesan yang baik masuk dalam salah satu seni dalam bicara? Karena otak manusia bekerja dengan cara menerima visual terlebih dahulu, sebelum memproses isinya. Jadi, jika kesan pertama yang dilihat baik, dapat dipastikan lawan komunikasi akan tertarik dan memperhatikan, sehingga kita dapat kesempatan untuk menyampaikan pembicaraan kita. Kelima, menciptakan pembicaraan logis dan konteksnya sesuai, agar apa yang ingin disampaikan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Misalnya, sewaktu kita meminjam uang, kita cenderung mengemukakan kesulitan-kesulitan kita di awal pembicaraan sebelum menyampaikan maksud kita untuk meminjam uang. Keenam, kuasai seni bercerita.
Orang-orang akan lebih mudah memahami apa yang kita bicarakan jika pembicaraan kita dijelaskan dengan cara bercerita. Karena dalam bercerita, setiap poin pembicaraan disampaikan secara lebih runut, jelas, dan sederhana. Ketujuh, kuasai bahasa nonverbal seperti bahasa tubuh, postur, isyarat, dan ekspresi wajah termasuk tatap mata. Hasil riset menyebutkan bahwa komunikasi verbal, khususnya pada saat presentasi, keberhasilan penyampaian informasinya mencapai 55%, tergantung pada bahasa tubuh, postur, isyarat, dan kontak mata. Lalu 38%-nya ditentukan oleh nada suara dan hanya 7% saja yang ditentukan oleh kata-kata. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menguasai seni dalam bicara tadi? Kita dapat melatih keterampilan-keterampilan dalam seni bicara dengan cara membiasakan diri untuk mendengarkan aktif dan memperhatikan apa yang orang lain sampaikan. Mencoba memahami dari sudut pandang orang itu, agar respon kita dapat sesuai dengan apa yang orang tersebut sampaikan. Karena komunikasi yang baik adalah adanya keseimbangan ketika kita berbicara dan pada gilirannya, ada saatnya untuk kita mendengarkan orang lain bicara. Selain itu, sadar atau tidak bahwa kebanyakan dari kita masih tidak dapat menjaga kejelasan dalam berbicara, kita pasti sering mendengarkan ucapan-ucapan ambigu seperti ini. Jangan dulu diginikan, soalnya itunya belum dianu. Padahal maksud dari ucapannya adalah jangan dulu dibiringkan, soalnya airnya belum dibuang. Nah, jika kita ingin menguasai seni bicara, maka penggunaan kata yang tepat dan efektif dapat membantu kita untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan menjadi mudah dipahami. Kemudian, kita juga harus melatih bahasa nonverbal kita, baik sebagai pembicara atau sebagai pendengar. Perhatikan isyarat nonverbal agar kita dapat memahami juga sinyal komunikasi yang dikirim orang lain kepada kita. Misalnya, ketika kita sedang berdiskusi, kita menyampaikan suatu opini pribadi akan suatu hal. Namun lawan bicara kita tampak mengerlingkan mata dan cenderung memperhatikan ke arah yang lain atau tidak memperhatikan kita. Bisa jadi itu karena dia merasa tidak setuju terhadap opini yang sedang kita sampaikan, atau karena merasa tidak tertarik dan bosan dengan pembicaraan kita. Jika kita mampu menyadari dan memahami bahasa nonverbal dari lawan bicara, kita dapat segera memperbaiki konteks pembicaraan atau menanyakan kepada lawan bicara, apakah ada hal yang kurang berkenan dalam pembicaraan tersebut? Jika kita sudah terbiasa dengan latihan-latihan tersebut, seni dalam berbicara akan menghasilkan komunikasi yang baik dan efektif. Agar kita tahu bahwa komunikasi yang kita lakukan itu efektif dan baik, coba kita lihat gambarannya berikut ini. Jika kita gambarkan komunikasi yang baik sebagai suatu rumus, maka rumusnya adalah C sama dengan Q kali P kali R, di mana C merupakan communication atau komunikasi, Q adalah question atau pertanyaan, dan P adalah praise atau pujian, dan R adalah reaction atau respon. Dengan kata lain, komunikasi yang baik akan memicu adanya pertanyaan, pujian, dan respon dari lawan bicara. Coba kita simak satu cerita terakhir dalam video ini, yaitu cerita tentang Abraham Lincoln dan pengalamannya berbicara di depan umum. Abraham Lincoln dikenal karena keterampilan pidatonya yang luar biasa. Dia pernah ditanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mempersiapkan pidato. Dia menjawab, itu tergantung. Jika saya berbicara 10 menit, saya perlu seminggu untuk persiapan. Jika 15 menit, 3 hari. Jika setengah jam, 2 hari. Jika 1 jam, saya siap sekarang. Cerita tersebut menggambarkan pentingnya persiapan dan latihan dalam menyampaikan pidato yang efektif. Tidak peduli seberapa berpengalaman pembicaranya. Karena berbicara dan menjadi pandai dalam berbicara bukan semata karena bakat, tetapi itu adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan pikiran, bahasa, dan juga keterampilan sosial yang perlu diasah dan dilatih, bahkan sejak dini. Dengan terus-menerus melakukan pengulangan dan latihan, kita pasti akan bisa menjadi pembicara yang hebat. Lebih dari itu, seni dalam berbicara juga dapat mempengaruhi keberhasilan hidup kita di masa depan. Saatnya masuk ke kesimpulan dari buku ini. Bicara itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyang menyoroti tentang bagaimana penggunaan bahasa positif dan teknik komunikasi yang efektif
dapat membantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif dengan orang lain. Selain berkomunikasi dengan orang lain, pentingnya kita untuk dapat berkomunikasi kepada diri sendiri dapat membentuk pikiran dan keyakinan kita, yang nantinya akan mempengaruhi tindakan kita. Dengan belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif dan positif dengan diri kita sendiri dan orang lain, dan menguasai berbagai seni bicara yang terdapat dalam proses komunikasi, kita dapat mengembangkan pola pikir yang lebih optimis dan proaktif yang akan menjadi sekumpulan kekuatan dalam komunikasi, sehingga kemudian akan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan, meningkatkan kehidupan, dan meraih kesuksesan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga ya konten seperti apa yang perlu kami buat. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya, dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis. Bye!